Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Kali ini saya Ayu Arman kembali memandu acara Ma'arif Institute Channel, dan kali ini tema kita membahas tentang teks jilbab, antara wajib ataukah sekedar budaya. Dan kali ini saya ditemani oleh sahabat saya, dia perempuan manis dari Jawa bernama Lisa Nur Humaida. Dia salah satu seorang aktivis perempuan yang saat ini bekerja di salah satu kedutaan asing di Jakarta, dan yang saya tahu Mbak Lisa ini memiliki basic pesantren dan kajian tentang Islam, tetapi beliau berpendapat bahwa jilbab sebenarnya sekedar fashion atau bagian dari budaya Arab. Dan ini saya pikir sangat cocok untuk membahas tema kali ini. Apa kabar Mbak Lisa? Kabar baik, baik. Lama tak jumpa ya. Iya, lama sekali Iya, ya kan? tidak jumpa. Saya sebenarnya selalu mengikuti Mbak Lisa waktu Mbak Lisa sebagai seorang aktivis, meskipun dia aktivis kampus UIN. Mbak Lisa adalah salah satu aktivis dari mahasiswi Universitas Islam Negeri Jakarta. Syarif itu Syarif Ketua Jakarta, sampai lupa saya. Dan dia salah satu ketua gender dan pemberdayaan perempuan dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender waktu itu. Jadi waktu itu tuh ada kayak semacam student government ya, atau pemerintahan mahasiswa gitu. Jadi saya salah satu menterinya. Dan dia salah satu yang sangat aktif untuk menyuarakan tentang perjuangan gender, dan sekaligus jilbab adalah bagian dari culture Arab. Mbak Lisa bisa dijelaskan gimana ceritanya, bahwa Anda kan punya basic Islam ya yang kuat, pesantren, apalagi pesantren saat itu salah satu madrasah aliyah program khusus itu saya tahu adalah programnya Menal Sanjali yang 70% itu belajar tentang teks-teks agama, kitab kuning, dan 30% hanya umum gitu. Nah, apa yang membuat hampir semua orang-orang yang beragama pasti mengatakan bahwa jilbab itu adalah wajib, itu wajib yang harus dikenakan oleh seorang perempuan. Sementara Anda sendiri mengatakan bahwa jilbab itu hanya sebagai culture atau fashion. Apa yang Anda temukan di dalam perjalanan Anda atau kajian Anda sehingga Anda menemukan pendapat seperti itu? Terima kasih banyak. Selamat apa ini menyebutnya? Selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Bagi siapa saja yang menyimak channel Ma'arif Institute, saya senang sekali bisa berkesempatan untuk hadir di channel yang sangat menarik ini dengan teman baik saya, penulis yang produktif, Ayu Arman. Ya, jadi ini selalu perbincangan yang menarik ya kalau kita berbicara soal jilbab ya, atau cara berpakaian, karena memang dalam sejarah perjalanan kita di Indonesia itu dulu ada masa di mana jilbab itu dilarang, karena pas pada masa Orde Baru itu jilbab itu dianggap semacam kayak bahwa waktu pas pada pemerintahan Soeharto itu kan memisahkan secara tegas ya antara agama dan negara, kurang lebih kayak begitu. Jadi simbol-simbol yang menunjukkan soal agama itu diupayakan untuk tidak ditunjukkan. Nah, dari sisi ini, dari kelompok Islam itu sangat merasa tertindas atau merasa bahwa identitas mereka yang sebenarnya itu tidak bisa muncul pada zaman itu. Makanya waktu mungkin para pemirsa atau teman-teman pernah membaca sejarahnya, dulu pada masa zaman Soeharto pernah ada protes besar-besaran karena ada salah satu siswa atau di SMA begitu ya yang dilarang menggunakan jilbab. Nah, sekarang kebalikannya. Malah sekarang ada upaya untuk pemaksaan untuk menggunakan jilbab. Itu artinya apa? Jadi memang wacana terkait dengan jilbab ini selalu direkatkan dengan soal kesalehan atau simbol bahwa ketika dia menggunakan jilbab itu, jadi dia adalah contoh dari perempuan yang salihah, perempuan baik, perempuan yang kemudian akan mengikuti narasi-narasi di agama ya, yang itu disyaratkan oleh sosial masyarakat kita. Nah, kenapa sekarang semakin berkembang ini juga salah satunya ada soal faktor sosial politik kita juga kan. Di saat demokrasi kita semakin terbuka, di saat kemudian semua channel itu ada untuk kemudian bisa menyuarakan suara-suara yang tadi itu ya dulunya dibungkam pada masa zaman Soeharto, Orde Baru, setelah reformasi semua channel itu terbuka gitu. Jadi, nah dalam hal ini diambillah oleh kelompok-kelompok atau
grup gitu yang percaya bahwa ini adalah sebuah kewajiban yang harus dipakai sebagai standar perempuan menggunakan cara berpakaian perempuan untuk memasakkan itu. Gitu. Poinnya di sini bahwa jilbab, kerudung atau seperti yang saya pakai ini kan kerudung dan saya menggunakan kerudung yang semakin langka. Ini produk dari Padang. Ini sungguh sangat syarat dengan budaya karena dulu perempuan Indonesia cara berkerudungnya begini, gitu ya. Tidak yang sekarang dengan misalnya model tertentu gitu ya yang bahkan kemudian semakin panjang, semakin menyapu lantai gitu ya, bahkan itu malah kemudian kontradiksi karena pada akhirnya menjadi najis kotor ya kalau menyapu jalan itu gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa memang ada transformasi yang luar biasa di Indonesia dengan cara kita berpakaian atau berjilbab atau berkerudung gitu ya. Dan juga pertanyaannya kemudian kenapa ya kok kemudian sangat populer gitu ya? Karena embel-embelnya adalah kesalehan itu tadi. Dengan cara berpakaian tertentu, kamu adalah terlihat sangat baik, soleha, pasti jaminannya apa? Masuk surga gitu ya. Jadi narasi-narasi agama itu yang kemudian digunakan, yang pada akhirnya kalau kita lihat kembali ke soal bagaimana narasi terutama memang masih ada perdebatan di kalangan ulama ya kalau misalnya dibaca dalam beberapa literatur gitu ya. Yang sering dipakai itu kan memang sebagai landasan perempuan berjilbab itu kan di Quran surat An-Nur itu ya, yang surat An-Nur sama surat Al-Ahzab. Al-Ahzab juga. Nah, itu kan di situ memang disebutkan yang menjadi perdebatan itu adalah aspek soal yang terbiasa terlihat, kurang lebih begitu ya. Aurat ya. Nah, itu yang diterjemahkan sebagai aurat. Aurat sendiri pun masih semacam perdebatan di kalangan ulama. Karena di Islam itu aurat itu kan berbeda-beda. Ada aurat dalam sholat, dalam hal ibadah. Ada aurat, apakah ada aurat juga dalam hal muamalah atau kita berinteraksi dengan sesama gitu. Itu juga ada perdebatannya di situ. Dan sekali lagi saya mau sampaikan bahwa pada dasarnya cara berpakaian apapun itu tidak masalah selama tidak ada upaya pemaksaan, tidak ada kemudian mengklaim bahwa dirinya yang paling benar lalu menyalah-nyalakan. Karena ternyata kecenderungannya saat ini itu luar biasa ya. Secara psikologis anak-anak yang dipaksakan itu trauma ya. Lalu kemudian perundungan juga semakin banyak karena tidak mengikuti dari apa yang menjadi pemahaman orang kebanyakan. Bahkan di beberapa daerah itu ada kejadian bahkan yang non muslim pun diminta untuk berkerudung atau berjilbab, itu betul-betul udah melampaui batas kemanusiaan kalau saya boleh bilang begitu, karena itu hak ya. Karena kita tidak bisa kemudian memaksakan, pada akhirnya kan pada unsur pemaksaan itu yang kemudian itu masuk kepada pada akhirnya soal mungkin terlalu ekstrim bilang kejahatan, tapi itu sesuatu hal yang perbuatan tidak menyenangkan itu kan sangat membuat kita merasa tidak berharga, membuat kita merasa rendah diri, kecil hati, dan itu kan dilarang dalam agama kita Islam. Mbak Lisa, sebenarnya kan jilbab ini adalah kontestasi atau perebutan makna tafsir ya, antara boleh atau wajib gitu kan, karena dalam memahami teks Al-Quran sendiri. Di dalam Al-Quran kewajiban atau bukan kewajiban, imbauan untuk menutup aurat itu selalu bersandar kepada surat Al-Ahzab dan surat An-Nur gitu ya. Kalau surat Al-Ahzab kalau nggak saya ingat, falyadribna ala juyubihinna, dan tutuplah dadamu, bukan falyadribna ala roksiha, bukan tutuplah rambutmu. Nah, karena dalam ada banyak berpendapat ketika menafsirkan kata aurat itu ya. Sebenarnya di dalam Al-Quran kan nggak ada penjelasan batasan mana aurat. Batasan aurat ketika di dalam fikih gitu, ada perempuan merdeka dan perempuan tidak merdeka. Nah, saya ingin Mbak Lisa yang sebagai orang yang mengatakan bahwa jilbab hanya sekedar fashion, tetapi punya landasan mengatakan itu karena Mbak adalah salah satu orang yang mengkaji Islam secara dalam.
dari Ma'arif Institute itu kan selalu menawarkan bahwa Islam itu beragam gitu. Jadi sehingga orang yang berpendapat bahwa jilbab itu wajib tidak memaksakan. Ada orang lain yang juga berpendapat dengan cara memahami teks itu bahwa jilbab itu adalah just culture bagian Arab. Ketika di Indonesia ya dia bebas-bebas aja. Nah, mungkin Mbak Lisa bisa sharing dalam pemahaman praktis. Saya pikir itu akarnya gitu. Saya sendiri adalah orang yang dulu adalah orang pakai jilbab, saya pakai jubah panjang, dan ketika melepaskan jilbab saya juga dapat bulian yang luar biasa gitu. Dan ini adalah soal survival aja, orang kuat apa tidak, karena buliannya itu luar biasa saat itu. Bahkan ketika saya menjadi single parent pun alasan saya tidak pakai jilbab juga itu gara-gara lepas jilbab, itu gara-gara lepas jilbab gitu, sehingga kamu digituin, jadi seakan-akan jelek ngesah gitu. Nah, Mbak Lisa mungkin bisa lebih dijelaskan pada pemahaman teks itu tadi, berawal dari, maksud saya Mbak Lisa, kita pengen memberikan keragaman pendapat itu di dalam Islam itu. Betul sekali. Jadi dalam kajian tafsir itu kan ada namanya asbabun nuzul ya, kalau dalam konteks Al-Quran gitu ya. Ada juga asbabul wurud kalau kita bicara atau belajar dalam konteks hadis gitu ya. Nah, hadis pun juga ada tingkat-tingkatannya ya, seperti mana tahu ya, ada yang sanadnya sahih, ada yang sanadnya tidak sahih gitu ya, itu kan juga banyak gitu. Dan seringkali misalnya hadis-hadis itu yang dikutip kan hadis-hadis yang apapun yang intinya melegitimasi apa yang dilakukan. Tapi betul, tadi soal pakaian itu kan lebih kepada soal fungsi, kembali lagi di situ. Dalam Al-Quran pun juga disebutkan soal itu di An-Nahl ada ayat yang menyebutkan wa ja'alakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum ya kan? Itu yang artinya adalah Allah menjadikan kamu pakaian yang memelihara dari panas dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dari peperangan. Itu artinya soal fungsi ya kan? Soal fungsi. Artinya kenapa manusia atau orang itu berpakaian itu karena juga soal estetika gitu ya, karena kita dan juga misalnya membantu soal keamanan gitu ya, melindungi kita dari panas gitu. Kalau itu panas sekali makanya kemudian ada soal lebih fungsional gitu ya, lebih fungsional. Jadi kita juga nggak gigit apa gitu, makanya ada pakaian terus ada penutup begini, bisa panas kita tutupin kepala gitu. Jadi kembali ke soal tadi yang saya sebutkan di awal, memang ya ada perdebatan, masih ada perdebatan soal itu di kalangan ulama soal bagaimana cara berpakaian. Dan kembali lagi bahwa ayat-ayat soal jilbab itu adalah bukan yang terkait soal ta'abbud atau hal yang bersifat ibadah, ya kan? Kalau ibadah itu sudah pasti qot'i, ya kan? Pasti. Tapi hal-hal yang sifatnya muamalah itu ada namanya hukum ilah, sesuaikan gitu ya, atau untuk kemudian kita mengembangkan hukum yang sesuai dengan kebiasaan dari masyarakat setempat. Nah, dalam ilmu fikih itu ada dikenal soal itu gitu. Jadi makanya teman-teman yang menyimak channel ini mungkin kita penting untuk Iqra ya. Kita tahu bahwa ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah Iqra. Itu artinya bacalah itu kan tidak hanya soal membaca saja, tapi itu mencari gitu ya, membaca banyak literatur, membaca banyak referensi yang pro dan kontra silakan. Tapi poinnya di sini adalah jangan kemudian memaksakan. Bahkan apalagi yang tadi Ayu ceritakan soal itu dirundung ya, bully yaitu kejahatan gitu. Dan kalau kita misalnya mau tuntut di dalam hukum itu kan ada ya, artinya itu perbuatan yang serius gitu. Dan apalagi menimbulkan trauma, menimbulkan dampak psikologis yang tidak mudah bagi kita untuk misalnya membawa itu sepanjang hidup kita ya. Dan yang paling penting seperti tadi disampaikan, dan saya senang sekali Ma'arif Channel mengangkat isu ini dan juga memberikan narasi yang berbeda gitu ya, bahwa kita hidup di Indonesia terutama itu sangat plural, sangat beragam. Jadi kita punya, makanya tadi yang saya bilang ilat itu adalah bagaimana kemudian disesuaikan dengan kebudayaan kita gitu ya.
kita tahu di sini tuh humid banget, panas banget. Kita pakai akal sehat aja, humid, panas, gerah gitu. Bagaimana kita akan menggunakan pakaian yang semua harus tertutup, apalagi saya lihat juga banyak yang adik-adik kita ya yang mulai memakai cadar gitu. Saya menghormati sekali, itu bagian dari proses. Tidak ada yang salah dalam sebuah proses ya. Tapi kemudian jangan membuat masyakoh, mempersulit diri kita sendiri, ya kan? Kayak misalnya kalau di desa-desa nih para petani, ibu-ibu petani diminta untuk berjilbab, bayangkan. Sekarang di kampung-kampung semua, pelaku orang kamu semua pakai jilbab belum Mbak Lisa? Panjang-panjang. Ibu-ibu petani yang dia bekerja di sawah disuruh pakai baju ini kan sangat tidak fungsional, ya. Sangat tidak apa namanya membantu mereka untuk bergerak bebas begitu, misalnya contohnya ya. Jadi kembali ke soal contohnya di Arab sendiri itu juga perbedaan pendapat itu juga banyak, terutama di Mesir. Mesir itu dulu sejarahnya dalam masa kekuasaan Muhammad Ali yang berasal dari Turki, itu sekitar abad tahun 800-an ya, 1800 sekian gitu ya. Itu tuh mereka menggunakan ada tradisi penutup kepala yang namanya tarbushi, itu asal dari Turki, ya kan? Itu artinya itu memang tergantung siapa yang berkuasa, dan juga perempuannya menggunakan penutup kepala yang juga rapat. Tapi ketika misalnya ada masa Raja Farouk gitu ya, ada lahir revolusi di Mesir, itu penutup kepala itu dihapuskan karena itu bukan budaya dari kita. Nah, pesannya jelas kan? Artinya memang yang tadi dibilang memang betul ada soal kontestasi juga ya, politik di sini, dan pertarungan gitu, pertarungan soal itu. Tapi sekali lagi ibda bin nafsik ya, berawal dari kita lah, untuk kita misalnya bisa menjadi insan yang plural, yang berempati, inklusi terhadap sesama mereka yang berbeda, terutama gitu ya, tidak memaksakan apa yang menjadi kepercayaan kita. Karena kan sebagaimana kita tahu bahwa tidak semua apa yang kita lakukan itu kan juga benar ya, itu yang disyarahkan dalam soal ijtihad kan. Jadi jangan pernah merasa benar sendiri, belum tentu. Karena semua kita dalam proses. Mbak Lisa mungkin bisa cerita pengalaman pribadi Anda sendiri ketika melepaskan jilbab, ada nggak juga pernah bully atau dari keluarga sendiri atau bagaimana, atau welcome aja ketika Mbak Lisa juga kemudian melepaskan jilbab? Jadi memang pas pada saat memang ya, ini juga saya berproses ya, ketika juga berpendapat bahwa jilbab tidak wajib dalam perspektif saya gitu ya. Memang mungkin juga ini karena pengaruh beberapa referensi, bacaan-bacaan ya, dan saya juga baca juga yang mempercayai bahwa ini adalah kewajiban gitu. Pastilah dimanapun ya yang kita tumbuh dari keluarga yang sangat kuat memegang kultur, dan saya berangkat dari kultur NU ya, Nahdlatul Ulama. Jadi itu hal yang sangat wajar kalau kita merasa bahwa seakan-akan gitu, tapi setelah kita jelaskan, kita berikan penjelasan bahwa inilah posisinya gitu ya. Dan saya at some point gitu ya, maksudnya dari si estetika kayak merasa ada kerumitan kalau memakai jilbab. Soal praktis. Lebih ke soal hal-hal yang bersifat praktis. Tapi saya senang sekali menggunakan yang seperti ini gitu ya, untuk menyesuaikan dengan situasi dan juga kondisi. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman, atau saya berpendapat di samping tidak wajib, itu juga ya ini bagian dari part of ini ya, cara berpakaian gitu. Kalau memang diperlukan, ya kita akan menyesuaikan. Kan nggak mungkin kan kita pengajian pakai bikini itu. Misalnya itu untuk menganalogikan bahwa hal-hal simbol itu bagi masyarakat kita, bahkan masyarakat dunia itu juga sangat penting ya, as a simbol gitu. Simbol itu tetap penting. Makanya ada busana yang disesuaikan misalnya untuk acara
kondangan kita pun pakai busana yang berbeda kan gitu. Jadi makanya disesuaikan dengan situasi. Terus apa mungkin Mbak Lisa ngasih saran-saran atau ya mungkin saran atau advice kepada para pendengar Maridistud yang banyak milenial yang barangkali sama memiliki pandangan yang sama seperti kita bahwa jilbab adalah bagian dari culture Arab yang ya pakailah yang sesuai fungsi saja, tetapi mereka dalam tekanan gitu. Ya. Karena banyak juga ternyata yang mereka sebenarnya tidak nyaman dengan pakai jilbab, tapi karena dipaksa sehingga dia harus pakai jilbab. Ya, bagi teman-teman terutama para remaja ya pastinya ya, anak-anak yang lagi bertumbuh menjelang dewasa memang pasti tidak sulit ya. Saya sangat bersimpati dengan yang mengalami perundungan atau bullying gitu. Tapi yang paling penting kita di sini carilah support system yang mendukung teman-teman semua gitu. Karena tadi saya mau sampaikan apa ya? Tadi yang saya buatlah yang senyaman diri kita gitu ya. Jadilah diri sendiri ya. Jadilah diri sendiri walaupun pasti tentu saja selama nafas ada di badan kita pasti terus berproses ya. Terus mencari. Jadi dalam soal ilmu sosial itu kan makanya kita didorong untuk menjadi observer itu tuh karena seeing is believing gitu. Jadi itu yang percaya bahwa kita harus terus mencari gitu, membaca, terus kemudian mencari referensi yang kemudian membuat kita menjadi terbuka gitu ya. Karena memang yang paling penting menjadi khalifatul fil ard itu kan artinya kita bagaimana kita bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Bermanfaat bagi orang lain itu kan juga bermakna bahwa kita tidak menyakiti orang lain, apalagi dengan cara membuli, dengan misalnya memegang teguh kebenaran agami kita itu. Dan yang saya penting untuk garis bawahi narasi-narasi yang kemudian seperti mewajibkan itu arah-arahnya adalah kemudian membawa perempuan untuk kembali ke rumah juga gitu. Ada beberapa pendapat yang kemudian arahnya itu mereka membatasi gerak gitu ya. Membatasi gerak gitu ya. Padahal kan dan itu kemudian dan kita tahu ya di Indonesia itu ternyata itu masih problem gitu. Itu dari data kita sendiri, dari data BPS itu menunjukkan bahwa kayak misalnya jumlah pekerja formal perempuan itu 52% dibandingkan dengan laki-laki yang 80 sekian persen. Artinya itu menunjukkan bahwa banyak perempuan kita yang punya potensi besar yang bisa bekerja belum masuk di workforce atau di dunia kerja di sektor formal. Nah, kita curiga dengan masifnya narasi-narasi keagamaan yang kemudian mengidealkan perempuan dalam perspektif agama itu membuat perempuan untuk kembali ke rumah. Dan biasanya dipakai itu adalah hadis Nabi yang menunjukkan bahwa diamlah kamu di rumah saja. Padahal itu kan kembali lagi ada asbabul wurud dalam konteks hadis itu. Pasti ada situasi yang melatar belakangi ketika hadis itu turun gitu. Jadi tidak bisa diterima gitu ya, secara mentah-mentah atau letter-let semacam itu gitu. Yang tadi saya sebutkan itulah gunanya ada ilmu fikih, ada ilat untuk kemudian kita sesuai dengan perkembangan zaman dan juga kesepakatan dari sosial nilai masyarakat di mana kita tinggal. Oke. Satu lagi pertanyaan saya lupa tadi sebelum memberikan advice itu. Secara pribadi, secara rasa, apa yang Mbak Lisa rasakan ketika misalnya pakai jilbab yang menutup gitu dan tidak pakai jilbab? Sama aja. Rasanya sama aja. Sama aja. Makanya ini udah mungkin kalau saya udah beyond ya, udah selesai dalam soal itu. Jadi kita udah punya prinsip bahwa ya seperti itu ya kita menyesuaikan saja. Kayak pakai baju saja ya. Baju biasa gitu ya. Kadang-kadang pakai ini kan, aduh gerah ya, Masya Allah. Misalnya kalau pas kita lagi di acara
Kemarin saya baru pulang dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia juga, itu juga acara yang sungguh menarik. Kapan kita bisa berbincang soal itu, karena salah satu yang dibahas itu isu-isu yang krusial, misalnya ada soal pandangan agama, soal perkawinan anak, soal sunat perempuan. Kita masih banyak loh sunat perempuan itu di Indonesia di beberapa lokasi ya. Dan itu membahayakan kawan-kawan. Jadi jangan sampai ya ada sunat perempuan itu secara medis tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak seperti laki-laki kalau disunat. Bahkan cenderung itu membahayakan, bisa merusak organ vital genital perempuan, dan itu bisa mempengaruhi fungsi reproduksinya. Jadi sangat-sangat berbahaya. Jadi kemarin waktu pas di kongres itu salah satu hal yang dibahas itu juga soal itu juga gitu, ada pelarangan. Jadi kita haram soal FGMC atau P2GP istilahnya, pelukaan pemotongan genital perempuan. Itu secara medis tidak ada gunanya sama sekali ya. Jadi walaupun mungkin sekarang ini mungkin trennya tuh kayak simbolik aja, kayak misalnya enggak kok cuma dibersihkan, ya jangan bilang sunat perempuan kalau bilang dibersihkan gitu. Jadi karena ya itu yang ekstrim memang, tapi yang memang di kita itu bahkan ada yang kalau di Indonesia tuh yang ekstrimnya tuh kayak kemudian kayak ditusuk gitu, itu kan membahayakan. Makanya sekali lagi itu sangat membahayakan. Jadi kan kita nggak tahu, apalagi kalau dilakukan oleh orang-orang yang misalnya bukan orang medis utama, tapi di kalangan medis ini udah jelas-jelas dilarang ya. Jadi kalau para pemirsa, para pendengar menjumpai semacam itu, tolong, karena menjadi kewajiban kita ya, karena itu adalah suatu hal yang membahayakan, kita wajib untuk bilang itu haram. Terima kasih Mbak Lisa atas waktunya. Ya, baiklah teman-teman Ma'arif Institute, kali ini saya tidak akan menyimpulkan dari apa yang dikatakan oleh Mbak Lisa, tetapi kita bisa belajar dari Mbak Lisa atau belajar dari pengalaman Mbak Lisa bahwa jilbab sesungguhnya memiliki historis yang banyak. Jilbab memiliki tingkat, makna, dan beragam konteks. Persoalan jilbab tak lagi soal wajib atau mubah, haram atau halal, etis atau tidak etis, karena jilbab selalu menyiratkan simbol, syarat makna, dan kepentingan, tergantung siapa pemakainya dan di mana dia berada. Sekian dari saya, kita akan bertemu lagi dengan tema-tema yang lain lagi, tetap di Ma'arif Institute. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lisa, abis ini mau kemana? Pengen ngopi ya, ayo kita ngopi. Iya, kita bawa cash deh. Tenang aja, sekarang ada kiris di Postpaid. Oke. Iya kan? Sekarang kan bisa gampang, bisa kiris itu, jadi ya udah nanti aku yang bayar pakai asik. Mungkin nanti kalau misalnya nanti aku lihat ya. Mungkin bisa. Oh, kok kebetulan ya ininya Postpaid. Oke. Ya, abis ini kita langsung nongkrong ya.